Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nursadia, NIM 1802 1020 4100 dari kelas A PGSD Universitas Jember. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni dalam pendidikan seni drama yang diampu oleh Ibu Sukma Yeni Astuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang dongeng asal-usul Selat Bali. Sebelumnya ada yang sudah tahu dongengnya? Loh. Sudah pernah membaca cerita dongeng? Anak-anak? Sudah. Dongeng apa? Si Kancil ya. Nah, kalau Selat asal-usul Bali belum ya? Belum. Nah, baik. Pada pembelajaran hari ini Ibu akan menceritakan tentang dongeng asal-usul Selat Bali. Harap disimak baik-baik ya. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Batara Guru memberikan hadiah emas permata kepada Sidi Mantra karena kesaktiannya. Sidi Mantra kemudian menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak bernama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai. Sayangnya, Manik Angker memiliki sifat buruk, suka berjudi. Manik Angker sering kalah dalam berjudi, sehingga uangnya pun habis. Akhirnya, Manik Angker mencuri uang ayahnya untuk berjudi. Manik Angker kembali berjudi dengan uang curian dari ayahnya. Manik Angker selalu kalah dalam berjudi, namun dia tidak jerah. Manik Angker mencuri uang ayahnya sampai habis. Sidi Mantra terkejut melihat kotak perhiasan yang kosong. "Hah, kemana semua uangku?" kata Sidi Mantra. Tiba-tiba Manik Angker datang menemui Sidi Mantra. "Ayah, tolong aku. Aku punya banyak hutang judi dan aku tidak bisa membayarnya lagi," kata Manik Angker. "Tapi uang ayah sudah habis, Nak. Ayah tidak punya uang lagi," kata Sidi Mantra. "Tolong aku, Ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan membunuhku," kata Manik Angker sambil menangis terseduh-seduh. Sidi Mantra kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk kepada dewa. Kemudian Sidi Mantra mendapat bisikan. "Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga oleh naga bernama Besuki. Temuilah naga tersebut dan mintalah sedikit hartanya." Setelah itu, Sidi Mantra memutuskan untuk menemui naga Besuki. Sidi Mantra berjalan melalui hutan yang dihuni banyak binatang buas dan hantu. Kemudian sampailah Sidi Mantra di kawah Gunung Agung. Sidi Mantra membunyikan lonceng dan memanggil naga Besuki. "Hai naga yang baik hati, kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu," ucap Sidi Mantra. "Hai manusia, apa yang kamu inginkan?" ucap naga Besuki. "Aku bermaksud untuk meminta sedikit hartamu untuk membayar utang judi anakku," balas Sidi Mantra kepada naga. "Kuberikan emas ini padamu, katakan pada anakmu untuk menggunakannya secara bijak," ucap naga Besuki. "Terima kasih naga Besuki, para dewa akan membalas kebaikanmu." Sampai di rumah, Sidi Mantra memberikan uang emas kepada Manik Angker. "Jangan kau habiskan uang ini untuk berjudi lagi, Nak," ucap Sidi Mantra menasehati anaknya. "Iya ayah, tenang saja, uang ini tidak akan aku gunakan untuk berjudi." Namun Manik Angker berbohong dan kembali berjudi sampai uang emas tersebut habis. Tak lama kemudian,
Manik Angker datang lagi menemui ayahnya untuk meminta uang. Maafkan ayah nak, sekarang ayah tidak bisa Ayo, balik. Wes potongan. Duh, cek terus lah ta. Ayo, wes ah. Maafkan ayah nak, ayah sudah tidak bisa membantumu lagi, ucap si Dimantra kepada Manik Angker. Manik Angker kemudian pergi dengan rasa kecewa. Di tengah jalan, Manik Angker bertemu dengan temannya. Ayahmu itu mendapatkan uang emas dari naga yang ada di kawah Gunung Agung. Naga tersebut akan keluar dengan suara lonceng milik ayahmu, ucap teman Manik Angker. Lalu Manik Angker pulang ke rumah dan Manik Angker mengendap-endap mengambil lonceng ayahnya. Manik Angker masuk hutan menuju kawah Gunung Agung. Sebenarnya Manik Angker sangat ketakutan bertemu hantu dan binatang buas. Tapi Manik Angker sudah bertekad untuk bertemu dengan naga besuki. Akhirnya Manik Angker sampai di kawah Gunung Agung dan ia membunyikan lonceng. Maka naga besuki keluar dari dalam kawah. Manik Angker menggigil ketakutan. "Hai manusia, apa yang kamu inginkan?" tanya naga besuki kepada Manik Angker. "Aku disuruh ayahku untuk meminta sebagian dari emasmu," balas Manik Angker. Naga besuki bisa mengetahui bahwa Manik Angker sedang berbohong. Sambil marah, naga besuki kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan beberapa keping emas berjatuhan. "Bawalah keping emas itu dan jangan pernah kesini lagi," kata naga besuki kepada Manik Angker. Sifat serakah Manik Angker muncul setelah melihat ekor naga yang ujungnya terdapat berlian yang besar. "Hah? Itu adalah berlian yang besar," ucap Manik Angker melihat ekor naga besuki. Dengan keserakahan, Manik Angker memotong ekor naga besuki. Manik Angker kemudian membawa lari ekor naga dengan berlian besar itu. Naga besuki pun menjadi sangat marah dan keluarlah api dari mulutnya. Naga besuki melihat jejak kaki Manik Angker, lalu menjilatnya dengan lidah apinya. Tiba-tiba, tubuh Manik Angker berubah menjadi abu. Di rumah, si Dimantra sangat sedih setelah mengetahui anaknya telah meninggal. Kemudian, si Dimantra menemui naga besuki. "Anakmu bisa hidup kembali asalkan engkau bisa memulihkan ekorku," ucap naga besuki kepada si Dimantra. Dengan kesaktiannya, si Dimantra pun bisa memulihkan ekor naga besuki. "Ekormu sudah aku pulihkan, sekarang tolong hidupkan lagi anakku," balas si Dimantra. Naga besuki pun menyemburkan debu dari Manik Angker. Lalu muncullah sosok Manik Angker. "Maafkan anakmu ini, ayah. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan burukku lagi," ucap Manik Angker kepada ayahnya. "Ayah memaafkanmu nak, tapi kita tidak bisa hidup bersama lagi. Mulai sekarang, kamu harus hidup sendiri," kata si Dimantra kepada Manik Angker. Kemudian si Dimantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis yang dibuat si Dimantra tiba-tiba mengeluarkan air. Air yang keluar semakin banyak sampai akhirnya menjadi lautan. Lautan yang muncul ini menjadi selat dan memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Nah, baik anak-anak, Ibu sudah selesai membacakan ceritanya. Jadi Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan agar mengetahui kalian tadi menyimak dengan baik ataukah tidak. Nah, pertanyaan pertama, dongeng yang Ibu ceritakan tadi tentang apa? Asal-usul Selat Bali. Ya, benar. Jadi dongeng yang Ibu ceritakan tadi tentang asal-usul Selat Bali. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saja tadi tokoh yang ada dalam dongeng asal-usul Selat Bali? Si Dimantra, naga besuki, Manik Angker. Ya, benar. Jadi tokoh yang ada di dalam asal-usul Selat Bali yaitu ada 3.
Yang pertama Sidi Mantra, yang kedua Manik Angker, dan yang ketiga Naga Besuki. Kemudian yang terakhir, apa amanat yang bisa kalian dapatkan dari dongeng cerita asal-usul Selat Bali? Tidak boleh serakah, harus menaati perkataan orang tua. Ya, benar sekali. Nah, jadi anak-anak, amanat yang bisa didapat dari cerita dongeng asal-usul Selat Bali ini, yang pertama, kita tidak boleh berjudi, karena berjudi merupakan perbuatan yang haram dan juga hanya menghabis-habiskan uang dan tidak ada manfaatnya. Kemudian amanat yang kedua, kita tidak boleh serakah, karena sebagai manusia kita harus merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, dan kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan tidak secara instan. Kemudian amanat yang ketiga yaitu kita harus mematuhi perkataan orang tua. Nah, jadi sebagai anak kita harus mematuhi perkataan orang tua, karena jika kita melanggar perkataan orang tua, maka kita akan menjadi anak yang tidak baik. Nah, siapa di sini yang ingin menjadi anak tidak baik seperti Sidi Mantra? Tidak ada, Bu. Nah, benar. Jadi kita tidak boleh menjadi seperti Sidi Mantra ya anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Baik anak-anak, dari cerita asal-usul Selat Bali yang sudah Ibu bacakan tadi, apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas antusiasnya pada pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada minggu depan pada pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.